Sawah saat lai kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, mamah apa yang mengerikan dan tak manuk akal? Mamahlukan. Betul sekali, karena kali ini Sakahayang akan membahas film makhluk penghuni goa bernama Goa Bool Pong Pet Kap yang ada di negara Thailand, di mana film ini berjudul Omukade 2025. Kira-kira seperti apa penampakan monster ini? Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa sih, langsung klik aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang warlock bernama Sucat yang berusaha kabur dari konflik peperangan melalui jalur tambang terbengkalai. Tapi tiba-tiba sungguh suwe, bukannya mendapat jalan keluar, Sucat dan rekan-rekannya malah tewas diserang makhluk-makhluk mengerikan. Kira-kira makhluk apakah itu? Ya kalem atuh, karena film pun baru dimulai. Kemudian, scene memperlihatkan panasnya situasi Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Tenggara pada tahun 1945, di mana Kekaisaran Jepang yang berusaha memperluas area jajahannya bekerja sama dengan kerajaan Thailand untuk membangun jalur kereta guna menyerang negara Myanmar. Namun dalam kenyataannya, bukannya timbal balik yang menguntungkan, pasukan Jepang malah menjadikan warga Thailand bersama tahanan-tahanan sekutu sebagai romusa. Kemudian, scene beralih pada seorang kapten muda Jepang bernama Akira yang menyambut kedatangan komandan berkumis Jojon bernama Nakamura. Ia pun dibacoti karena membiarkan para pekerja berleha-leha. Lantas sambil digaplok, Nakamura meminta Akira untuk memaksa para pekerja kembali melakukan tugasnya meski tanpa istirahat. Lantas meskipun tidak tega, Akira memaksa para warga untuk kembali bekerja. Dan bisa kita lihat, tak hanya warlock, seorang letnan Inggris berkolor yang bernama Johnny Sins juga ikut menjadi romusa. Kemudian kita diperlihatkan ketika awal mula Jepang datang ke negara Thailand, di mana Nakamura yang kejam terlihat melakukan penyerangan ke beberapa desa untuk merekrut calon pekerja paksa. Namun dari perlakuan kejam itu, muncullah beberapa kelompok yang mulai melakukan perlawanan hingga disebut sebagai pemberontak. Mereka pun bekerja sama dengan tahanan perang dari pihak sekutu. Namun di tengah panasnya konflik antara pemberontak dan tentara Jepang, dikisahkan ada sesosok monster mengerikan yang menghuni pertambangan terbengkalai hingga membantai siapa saja yang memasukinya. Hingga setelah cerita itu menyebar, orang-orang Jepang menyebut makhluk tersebut sebagai Omukade alias monster kelabang raksasa. Kembali ke masa sekarang, seorang mandor bertopi copet yang bernama Boncu terlihat sibuk mengawasi para pekerja romusa, padahal dia sendiri adalah warga Thailand asli. Di saat itu pula, pria bercodet bernama Dayat memutuskan berhenti karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tentara Jepang yang bahkan tidak menggajinya sama sekali. Namun Boncu meminta mereka untuk jangan gegabah, karena Jepang tidak akan segan menghabisi mereka jika kabur dari pekerjaannya. Sesaat kemudian, Boncu langsung menyambut kedatangan Akira. Lantas, Akira yang dikejar deadline meminta Boncu untuk mencari pekerja tambahan. Namun karena seluruh warga di wilayah ini telah menjadi romusa, Boncu meminta waktu untuk mencari pekerja baru dari wilayah lain.
Kemudian Shin beralih pada sekelompok kewes yang dikirim ke markas Jepang untuk ditugaskan sebagai penguras cacing-cacing berotot. Melihat rekan-rekannya yang murung, seorang wanita cantik bernama Sanor langsung menghibur mereka menggunakan peluit yang ia bawa. Singkat waktu di malam harinya, setelah menyelesaikan tugas, Komandan Nakamura langsung pergi ke kamar setelah mendengar kabar jika ada seorang wanita cantik yang ditugaskan untuk mengurut cacingnya. Dan rupanya, wanita spesial untuk Nakamura adalah si cantik Sanor. Dirasa sudah siap, Nakamura langsung membuka skin dan berubah menjadi sesosok tuyul yang haus akan kenikmatan. Tapi ternyata Sanor bukanlah wanita biasa di mana ia mampu melakukan perlawanan. Saat pertarungan kasur berubah menjadi pertarungan hidup dan mati, Nakamura yang kesal langsung menghunus pedang. Sungguh GG, rupanya Sanor merupakan Ghost of Bangkok yang ditugaskan untuk mengacaci Nakamura. Setelah menghabisi pemimpin pasukan ini, Sanor langsung pergi menuju rekan-rekan seperjuangannya. Saat malam semakin larut, Sanor yang menyamar sebagai tentara Jepang terlihat asruk-asrukan menembus ruyuk. Rupanya Boncu bukanlah pengkhianat, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan. Lantas, Boncu langsung memanggil letnan berkolor untuk melanjutkan pelarian bersama Sanor. Singkat cerita, sesampainya di pinggiran wahangan, Sanor pun senang saat melihat rekannya telah menyiapkan rakit. Tapi tiba-tiba sungguh suwe, mereka malah ketahuan dua tentara Jepang. Melihat hal itu, Boncu berusaha menyuap mereka dengan sekantong duit. Namun jelas saja, tentara Jepang yang anti suap tidak menggubris hal tersebut. Melihat Boncu mengkhianati Jepang, Dayat dan Uteng yang ingin kabur mengajak mereka untuk bergegas sebelum tentara lain berdatangan. Singkat waktu di malam harinya, Akira dan pasukannya kini berniat untuk mengejar orang-orang yang sudah menghabisi pemimpinnya. Lantas Akira diberitahu jika para pemberontak itu sudah pergi menggunakan rakit. Sementara di kaki gunung, monster Omukade yang kelaparan terlihat melakukan perburuan. Mengerikan sekali dengan ukurannya yang besar, Omukade dengan mudah memangsa seekor gajah. Di keesokan harinya, Sanor yang memimpin pelarian terlihat mengajak Boncu dan yang lainnya berjalan ceker menuju area pegunungan berbatu. Lantas dengan bekal peta rahasia yang dibuat ayahnya, Sanor langsung memberitahu Boncu jika mereka harus melewati jalur tambang tua untuk sampai ke Myanmar. Meskipun Boncu sudah mengetahui rumor mengerikan tentang jalur tersebut, namun mereka tidak punya pilihan lain. Hingga setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Sanor mengajak timnya untuk beristirahat sejenak. Namun beberapa saat kemudian mendengar suara tembakan tentara Jepang, Sanor yang panik langsung bersembunyi. Di saat itu pula, Akira yang merasa dikhianati langsung meminta pasukannya menangkap Boncu dan Letnan Johnny, di mana ia akan menembaknya sekarang juga.
Tapi untung saja, seorang akamshi bernama Renja meminta Akira untuk tenang, terlebih Bonchu bukanlah orang yang menghabisi Nakamura. Di saat itu pula, Sanor pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. Seketika Renja pun tak percaya, ternyata orang yang menghabisi Nakamura adalah Sanor. Namun di tengah situasi genting, Johnny dan Bonchu terlihat senang saat melihat pesawat tentara sekutu yang akan membombardir pasukan Jepang yang tersisa. Meskipun sangat menguntungkan, namun akibat serangan bom pesawat sekutu, monster Omukade ini terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, setelah mulut gua tertutup reruntuhan, Akira yang terjebak berusaha mencari keberadaan pasukannya. Seketika tangis Akira pun pecah saat anggotanya yang bernama Ota tewas tertimpa reruntuhan. Bersamaan dengan hal itu, Johnny yang melihat tentara Jepang terkena ledakan langsung mengambil batu untuk melampiaskan kekesalannya. Saat Akira datang, Bonchu meminta Akira untuk menyerah saja. Terlebih menurut info yang ia dapat, saat ini kota Hiroshima dan Nagasaki sudah luluh lantak oleh pasukan sekutu. Hingga setelah mengatakan hal itu, Bonchu langsung kabur. Sementara di sisi lain, Sanor dan Renja berusaha mencari jalan keluar agar bisa secepatnya sampai ke Myanmar. Rupanya, Sanor dan Renja berasal dari desa yang sama, hingga mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Namun ada-ada saja, Dayat yang dendam ingin menghabisi Renja yang selama ini bekerja untuk Jepang. Di tengah keadaan genting, Renja dan Sanor bersiap untuk menyergap. Setelah peluru senapannya habis, Dayat langsung mengambil pembacok batu untuk melanjutkan perburuan. Bagaikan sampah rumah tangga, dengan jurus tendangan koop, mereka pun berhasil membuat Dayat terlempar ke dasar gua. Namun sesaat kemudian, Sanor pun panik saat menyadari peluit pemberian ayahnya ikut terjatuh. Kembali pada Akira dan Tamura, mereka pun sedih saat melihat satu lagi rekannya sudah tak bernyawa. Kemudian, Tamura yang menemukan 2 buah granat mempunyai ide untuk meledakkan reruntuhan dan membuka jalan keluar. Namun baru saja tiba di mulut goa, mereka pun syok saat melihat jasad Ota yang tinggal sepotong dengan darah yang mengarah ke sebuah lorong. Mereka pun merasa jika jasad Ota sudah dimangsa oleh sesuatu yang mengerikan.
Sementara itu, Dayat yang memiliki ilmu sulit mati langsung panik saat melihat ratusan kelabang mengerubungi tubuhnya. Lalu tiba-tiba namun akhirnya ilmu Dayat tidak berguna di hadapan sesosok kelabang raksasa. Kembali pada Sanor dengan menggunakan tambang yang mereka temukan, Renja bersiap untuk turun ke dasar goa dan mengambil peluit milik Sanor. My God, sontak Renja pun syok parah saat melihat jasad Dayat tiba-tiba menjadi zombie. Untung saja Sanor masih sempat menyelamatkan Renja. Sementara di sisi lain, Boncu dan Johnny yang terpisah seketika merasa ngeri saat melihat genangan darah dan juga tulang-tulang yang berserakan. Hingga saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka pun panik saat melihat sesosok zombie dengan rupa yang berantakan. Ternyata, zombie-zombie yang ada di gua ini merupakan manusia yang diinangi oleh monster kelabang. Setelah si zombie hangus terbakar, mereka pun heran dengan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam tubuh mayat ini. Apakah Boncu dan Johnny baik-baik saja? Kembali pada Akira, di tengah penelusuran seketika mereka merasa ngeri saat melihat genangan air yang bercampur darah. My God, betapa syoknya mereka saat melihat potongan tubuh Ota nemplok di batu seperti lalai badut. Namun tak cukup sampai di situ, situasi semakin mencekam saat mereka melihat Boncu yang berjalan sempoyongan seperti orang mabok. Rupanya saat ini tubuh Boncu sudah dijadikan inang monster kelabang. Namun untungnya, Tamura berhasil menyelamatkan Akira dari serangan Boncu yang menjadi zombie Las Plagas tahap 2. Setelah mengalami hal yang di luar nurul, mereka pun menemukan cangkang kelabang Titan yang telah berganti kulit. Sementara itu, sambil menghangatkan diri, Sanor menceritakan kabar tentang hilangnya si ayah, di mana beberapa bulan lalu, ayahnya yang bernama Nortong dinyatakan hilang saat berusaha membebaskan para tawanan. Mendengar hal itu, Renja berusaha untuk menenangkan Sanor, terlebih ia yakin jika Nortong si kepala suku Rorombeheun masih hidup. Hingga sesaat kemudian, Renja yang mendengar suara Akira dan Tamura meminta Sanor untuk menunggu sementara ia akan mengalihkan perhatian mereka. Melihat Renja datang, Akira langsung mengajaknya mencari jalan keluar. Di saat itu pula, Sanor pun merasa penasaran saat ia melihat seseorang dengan penampilan yang sangat gembel. Hingga saat sosok tersebut menghilang, Sanor yang kebingungan langsung meniup peluit untuk memberitahukan keberadaannya. Saat Johnny datang, ia yang panik memberitahu jika Boncu telah berubah menjadi zombie. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas meluting senjata untuk berjaga-jaga.
Tanpa diduga, suara peluit yang ditiup Sanor telah memancing kawanan zombie. Setelah berhasil meratakan skuad zombie ini, mereka pun bergegas mencari jalan keluar. Akan tetapi, Sanor pun panik saat Johnny tiba-tiba menghilang. Tanpa diduga, Sanor malah digondol oleh seekor gajah yang telah bermutasi. Kira-kira apakah Sanor akan baik-baik saja? Selang beberapa saat, Renja pun panik saat menemukan peluit milik Sanor yang tergeletak. Tak ingin hal buruk terjadi, Renja bergegas melakukan pencarian. Sontak Renja pun melongo karena ternyata selama ini Nortong yang hilang telah menjadi manusia goa. Menyadari Nortong sudah kehilangan kewarasannya, Renja langsung meniup peluit Sanor untuk menyadarkan Nortong. Dan sungguh ajaib, Nortong langsung mendapatkan lagi sisi kemanusiaannya setelah mendengar suara peluit yang ia buatkan untuk putrinya. Akan tetapi, Nortong langsung murka saat melihat keberadaan dua tentara Jepang. Sesaat kemudian, Renja yang penasaran langsung menanyakan bagaimana Nortong bisa terjebak di goa ini. Lantas Nortong menceritakan kisah yang terjadi beberapa bulan lalu, di mana ketika itu, ia yang berusaha menyelamatkan tawanan tiba-tiba mendapat serangan dari monster Omukade. Namun untungnya, dirinya berhasil selamat setelah terperosok ke dalam lubang yang sempit. Setelah mendengar cerita itu, Renja langsung memberitahukan kabar hilangnya Sanor, di mana ia merasa yakin jika Sanor telah digondol oleh monster Omukade. Tapi sebelum melakukan pencarian, Nortong yang berhasil mengumpulkan cairan dari kulit Omukade mengungkapkan jika cairan tersebut bisa menyamarkan bau tubuh mereka. Meskipun bau hangit, namun Renja tak punya pilihan lain. Hingga sesaat kemudian, Akira dan Tamura yang tersesat hanya bisa membuntuti Nortong. Sambil melakukan pencarian, Nortong memberitahu jika Omukade mampu melumpuhkan seekor gajah dengan mudah karena ukurannya yang sangat besar. Tak cuma itu, Nortong menambahkan jika Omukade bisa menciptakan pasukan zombie dari mangsa yang diinangi oleh anak-anaknya. Sementara itu, karena Akira dan Tamura tidak menyamarkan bau, mereka malah dikepung oleh kawanan zombie. Kembali pada Nortong, sesampainya di sarang, Nortong berkata jika Omukade adalah induk dari semua kelabang mengerikan yang ada di goa ini. Melihat Sanor terbungkus plasenta, Renja bergegas membebaskan Sanor yang akan dijadikan makanan untuk anak-anak kelabang yang sebentar lagi menetas. Di sisi lain, mereka pun heran saat para zombie malah kabur entah kemana. My God, sontak mereka pun syok parah saat dihadang oleh zombie gajah. Setelah tubuhnya jebol tercucuk gading, Tamura yang sekarat langsung menggunakan granat untuk menghabisi makhluk ini.
Di tengah keadaan genting, Renja bergegas menyelamatkan Johnny yang ternyata masih hidup. Saat serangan kelabang semakin menggila, situasi semakin meriah oleh bangkitnya kawanan zombie. Di tengah keadaan genting, Renja berusaha membantu Akira yang tertimpa reruntuhan. Setelah si makhluk terjebak di dalam tambang, Nortong dan yang lainnya berusaha berenang dan keluar dari tambang. Namun suenya saat Sanor berusaha berenang, si makhluk malah berhasil menjerat ceker Sanor. Meski berhasil melepaskan diri, Sanor pun pingsan karena kehabisan napas. Namun untungnya Renja yang datang berhasil menyelamatkan Sanor yang tenggelam. Saat Nortong berusaha menyadarkan Sanor, seketika mereka pun panik saat melihat potongan kepala Omukade masih mengincar mereka. Dan kini mereka pun langsung bekerja sama untuk melawan monster ini. Untung saja Sanor yang siuman berhasil menambah tenaga, hingga akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Omukade. Hingga sesaat kemudian mereka yang berhasil melintasi ke Myanmar bergegas pergi mencari bantuan. Ketika pasukan sekutu datang, Nortong dan yang lainnya merasa senang saat mendengar kabar tentang kekalahan tentara Jepang. Namun di saat itu pula, tangis Akira pun pecah saat mendengar kabar kekalahan negaranya. Hingga setelah mengetahui hal tersebut, Johnny langsung meminta kedua rekannya untuk membawa Akira ke markas sebagai tawanan perang. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Karena intinya memonsteran. IMDb untuk film ini adalah 5,1. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Omukade 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekaya. Thanks for watching, see you on next video. Bye bye.